penjodohan nomor 2. Yang pertama apa? Nemuin titik gacornya dulu lagi, Mas. Ya, kita jodohin sama berkali-kali, nek dia belum mau bunyi, ya percuma kan. Keluarkan dulu titik gacornya. Guyup gemilang maju dan terus gemilang. Yang mau mantap bos, gede dah bos. punya hilang. Amerika itu Halo, selamat pagi aja ini Pak ya. Pagi menjelang sore ya, pagi menjelang siang. Pagi menjelang malam Wah, akhirnya ketemu siap, lagi siap. nih kita di Magelang. J, Mas Firman. Magelang kota kompleks sebenarnya. Iya, betul. Maksud Banyak apa nih, sekali. Om? Hah? Maksud apa nih? Lovebird-nya. Oh, gitu loh, betul loh. Aduh, tapi itu siapa Tom? Bagus banget Tom. Osama ya Mas yang sampean shoot ya. Osama. Osama. Itu baru lagi. Debutan baru. Bukan baru. Gini, Nek, Osama itu dulu kan ini burung saya sebenarnya pernah lihat tuh udah agak lama. Pernah lihat ini burung tuh sudah pernah dipegang sama seseorang pemilik pertama gitu kan. Itu sudah pernah enak, sudah konslet lah ya. Terus lama kelamaan itu macet karena kalau ceritanya dari pemilik yang awal itu karena saya kenal ya, itu nggak kawin, lama-lama nggak ngawin sama betinanya ya. Mungkin karena ya faktor-faktor tertentu ya, atau betinanya kurang sehat atau mungkin memang udah nun sewunya lumpuh atau apa ya. Nah itu kemudian jantan tuh katanya kalau mau naik tuh selalu dihajar tuh. Kalau mau birahi, mau ngawin apa itu sampai betinanya itu sampai galak. Nah terus saya tanya, Mas dijual nggak? Waktu itu nggak dijual, Mas. Belum dijual. Itu waktu itu saya tanya, itu yang pembeli aslinya orang Semarang, pemilik aslinya itu. Nah terus suatu ketika kok burung ini di take over sama orang Solo. Dijualnya bahan Mas, tukeran sama burung. Nah di Solo saya punya temen bikin story burung ini tapi posisinya masih di pemilik awal storynya itu. Langsung tak komen, Mas ini dijual nggak? Jual Mas, tapi posisinya trouble.
Nah, jual bahan aja kalau mau. Nah, karena saya udah pernah lihat burung ini di pemilik awal, saya spekulasi, Mas. Ada feeling di situ. Iya, ada feeling, jelas feeling, apalagi jantan. Berarti dulunya di pemilik awalnya itu sudah pernah istilahnya ngedobel. Udah ngedobel, saya lihat story ini ngedobel, bahkan dia ngedobelnya itu di sangkar kotak loh, Mas. Artinya kan udah ada jodohnya di dalam glodok mungkin ya. Dia di sangkar kotak itu videonya itu udah narik 2 kali saya lihat story-nya, Mas. Tapi saya tanya itu belum dijual, mungkin masih seneng. Lama-lama macet dia mungkin bingung. Dijual sama orang Solo, temennya. Lah di temennya ini saya lihat story-nya. Nah, lihat story-nya kok posisi burung masih di pemilik A story-nya itu. Loh, Mas, ini burung udah dinjenengan. Saya bilang, iya Mas, saya beli bahan tukeran sama burung gitu. Nah, dijual enggak? Saya langsung dilalah, kebetulan orangnya butuh. Ya wis tak jual, tapi bahan Mas wong lagi agak trouble posisinya ini, burung ini nggak ngawin dan sebagainya. Sampai lah jalan nggak, apalagi jalan. Ya otomatis burung trouble ya kayak gitu. Nek sampean mau meroses ya silahkan. Akhirnya tak belilah karena kebetulan teman saya punya kebutuhan yang orang Solo itu kan. Akhirnya tak ambil dengan feeling ini burung jantan yang pertama. Yang kedua saya pernah lihat burung ini pas waktu enak. Yang ketiga harganya pas orangnya butuh, murah kan. Ya wes spekulasi. Ini yang menarik gini Om. Kebanyakan kan orang itu ketika beli burung itu sangat menghindari hal-hal burung yang istilahnya wah ini burung rusak. Iya. Dibeli. Karena beberapa mungkin kan ada ketika kita beli burung ya habis rusak. Ya bener Mas. Apa ya sih? Balik ini ya kemungkinan bisa rusak lagi. Bisa rusak lagi. Iya, ataupun tidak nggak maksimal. Nggak maksimal. Betul. Kenapa Om Andika itu punya spekulasi? Betul. Kok dibayar Ya. gimana Om? Nah, saya pastikan ketika kita beli burung posisi trouble, kita harus tahu dulu trouble-nya itu karena apa. Karena lip sync, atau karena memang suaranya udah ngosong, atau karena dia itu macet seperti ini. Nah kalau macet, yang penting saya udah lihat waktu dia bunyi kan. Nah otomatis saya masih berani karena opsi yang ketiga ini dia bukan burung yang nah mohon maaf lip sync atau macetnya karena dia itu maaf udah ada ngosongnya atau cuma mangap aja nggak ada suaranya atau gimana kan otomatis saya masih berspekulasi karena macetnya itu posisinya dia itu nggak mau kawin lama-lama betinanya jadi galak bahkan dia mau bunyi aja nggak ada selera nggak ada mood bunyi itu udah hilang semua Mas. Memang bener orangnya bilang ini burung lagi trouble sampai rumah saya ya wis piye carane sama betinanya itu takut Mas sama betina yang asli itu takut loh nggak pernah saling dempel nggak pernah. Tapi setidaknya Om Andika udah tahu tentang sejarahnya si Osama ini kan? Ya, karena di story teman saya pemilik yang awal ini dulunya otomatis kan burung ini saya lihat lagunya udah kering, kemudian dobelan juga saya lihat di storynya itu udah ada. Otomatis nih sebenarnya bahan udah bener-bener prospek lah. Tapi kenapa lama kelamaan mungkin karena dia nggak jodoh, kemudian mungkin dipaksa sama betina itu terus sampai ini tak temukan sama betina baru, takut Mas. Mungkin trauma ya sama betina yang lama itu sering diajar mungkin. Tak temuin betina yang baru bener-bener nggak mau dempel sama sekali. Takut tuh, mau mundur-mundur terus gitu loh kalau tak jajarin itu kayak gitu. Nah posisinya otomatis kan karena burung seperti itu saya single dulu sekalian, gitu kan. Saya single dulu sekalian, sendirikan, cuma nge-fake aja. Nanti kayak di proses ulang lagi. Iya. Gitu saya modal materinya dia awal itu tadi Mas tak sendirikan ngefake terus saya langsung kasih pasangan yang lain takut sama pasangannya malah tambah nggak mau bunyi gitu. Saya belum pernah lihat bunyinya mau lihat di video itu aja kan tapi ini posisinya sekarang trouble loh Mas saya yakin aja lah itu aja. Osama itu punya story debat sejarah itu udah pernah trauma atau gimana mungkin? Ya trauma sama betinanya Mas. Jadi benar-benar saya chattingan sama orangnya ya ada orangnya memang bilang Mas karena ini sekarang posisi trouble ya itu ngajak anggap aja bahan. Ya saya kebetulan karena harga bahan berarti kan ya murah kan gitu. Ya, chattingan masih ada, transaksinya juga masih ada gitu loh. Jadi memang pure saya ini berani ngambil ini, berani berspekulasi karena saya pernah lihat dia waktu dulu itu waktu keluar dobelannya seperti apa gitu kan. Karena
ini rusaknya karena macet, jadi saya masih berani, iya masih berani. Kecuali mungkin Udah lip sync ya, nah itu gitu. terlalu beresiko. Terlalu beresiko mas. Jadi kita meskipun beli burung yang trouble kan masih bisa dilihat trouble-nya. Ya, Ibaratnya apa kita step-stepkan dulu trouble-nya kenapa. Oh kalau trouble-nya yang tingkatan yang A ini yang sudah berat ya jangan. Tapi kalau trouble-nya kok masalah pasangan, saya masih perhatikan PR-nya pasangan, gitu kan, sama penggacoran ulang karena dia sudah sempat macet, gitu kan. Lah ini sampai tak single nggak, sendirian ruangan sendirian nggak mau. Kemudian saya pakannya saya kencengi juga masih nggak mau. Akhirnya ketemunya malah koloni. Koloni sama jantan-jantan banyak itu. Kemudian jemurnya minta kenceng mas, awalnya itu mas. Sampai cuma jam 10 ya nggak bunyi dia. Benar-benar pas panas itu baru dia mau bunyi awalnya itu. Karena sudah pernah trauma, akhirnya mungkin tingkat birahinya dia benar-benar drop mas, drop. Bener-bener drop. Bahkan mungkin nggak kepikiran untuk birahi kan enggak, gitu ya Om ya? Itu bener jenengan mas. Karena apa? Bahkan sampai jodohan yang terakhir pun ini kan ke-9 nih, jodohan tak ganti gonta-ganti itu. Awal itu nggak ada keluar birahi, sama sekali nggak ada mas. Bahkan ini kan saya jodohin lepas paut ya. Dari awal dia nggak punya birahi betinanya sampai betinanya itu mau mesawat dia itu nggak berani naikin. Karena trauma itu mungkin. Jadi benar-benar betinanya mesawat dia malah bingung gitu loh. Malah panik sendiri itu. Iya, mau naikin nggak berani, nggak naikin dia keluar birahi. Akhirnya sepancing kena risit mas. Tapi khusus si jantannya itu? Jantannya sama betinanya. Wis, karena kan otomatis makan semua kan. Ya, betul. Cepuknya itu saya kasih kena risit itu banyak, cukup banyak. Menurut saya Om, kenapa kena risit? Kenapa nggak istilahnya pakan kenceng? Om Andika sudah punya produk pakan. Kenapa nggak produk Om Andika sendiri gitu? Ya, itu kena risit juga kan otomatis saya pakai itu untuk harian juga kan. Maksud saya dari sudah pakan yang saya racik, saya tambahi lagi kena risitnya. Berarti kan emang bener-bener kenceng. Oh gitu ya. Naikin birahi itu susah mas. Kalau burung udah bener-bener dia itu nggak ngedrop ya, itu naikinnya susah loh mas. Nggak mudah. Karena udah ada riwayat. Iya, traumanya trauma gitu ya. sama betinanya itu kan bahkan sampai dia dimasukin betina nggak mau dempel yang apa saya cuma terbesit aja apa ini harus tak tempel jantan, tapi saya mikir lagi nih tak tempel jantan prosesnya ngulang lagi. Otomatis nantinya endingnya kan tetap harus sama betina tuh gitu. Akhirnya mau nggak mau saya meskipun 9 kali ya nggak masalah. Ini sama Biola Blue baru mau dia. Sama burung, istilahnya sama burung warna. Enggak wanita yang istimewa. Yang gitu. Iya, warna cantik ya. Warna cantik, karena mungkin ya kesel ya, bojone galak mungkin ya dulunya ya Om ya. Ijo 3, mental semua. Palamas 3, palamas warnanya sama. 3 mas. Mangsi, kobal nggak mau. Terus ada orang nitip ke kios adik saya itu kan buka kios pakan. Dia nitip burung dagangan di situ. Saya beli 150 ini mas. Real. Biola Blue ini betinanya 150, tak bayar, tak masuk ke. Lah kok dia mau jejer, memang rezekinya berarti. Tapi itu kan agak cabul ya Om. Dari awal cabulnya itu malah gak parah mas, sampai kelihatan banget gitu sininya ya, sampai kulitnya itu kelihatan banget. Nah setelah saya proses koloni itu udah agak berkurang, meskipun dia belum ngawin, belum nemu jodoh, saya proses koloni itu udah agak berkurang cabulnya mas. Berarti juga proses koloni itu bisa mengurangi kan otomatis. Ya, betul. Nah gitu. Jadi ini manfaatnya untuk koloni juga, saya rasa bisa untuk mengantisipasi dan meminimalisir cabulnya. Nah sekarang cuma tinggal garis kan. Nah itu menurut saya juga gitu. Ketika kita larinya untuk di koloni, apa nggak pengaruh dengan konsepnya? Nah, justru malah dia itu keluarnya pada saat itu. Saya sendiri kan nggak mau, mas. Okay. Gitu loh. Jadi saya pernah juga gini Om, ada burung saya gitu. Ketika cabulnya parah, itu dia ngedobelnya semakin kuat. Iya. Tapi ketika istilahnya diobatin sembuh, malah dobelannya kurang. Iya, nah iya. Makanya kan saya ngobati itu otomatis kan burung biar nyaman dulu. Otomatis kalau burung nyaman, mentalnya juga dia kan otomatis show off lagi kan. Otomatis dia pasti akan keluar nyamannya lagi. Keluar titik gacornya. Otomatis PR-nya kan penjodohan nomor 2. Yang pertama apa? Nemuin titik gacornya dulu lagi mas. Ya, kita jodohin sama berkali-kali nek dia belum mau bunyi. Ya percuma kan.
Iya, betul. Keluarkan dulu titik gacornya.